Annyeong Cinggu, Annyeong K-drama lovers. Hari ini aku mau review salah satu drakor yang sedang banyak jadi perbincangan ya, yaitu drakor Death Game. Oke, kita mulai ya. Kita bahas posternya dulu ya guys. Di situ terlihat ada seorang perempuan berwarna pakai baju warna hitam, terus suasananya juga mencekam banget ya. Tempatnya juga pencahayaannya itu warna hitam, terus ada satu titik cahaya gitu. Nah, drakor ini menceritakan hukuman yang harus dijalani oleh seorang pemuda yang bernama Choi Jae yang diperankan oleh So In Guk, yang harus menjalani hukuman karena dia menghina kematian atau disebut dengan death, yang diperankan oleh Park So Dam. Nah, drakor ini diangkat dari serial webtoon terkenal di Korea yang dirilis pada tahun 2019 tahun 2020 oleh Lee Won Sik dan Kyo Chan. Dengan judul yang sama, berjudul Death Game. Drakor ini menjadi fenomenal bukan hanya karena jalan ceritanya sangat-sangat menarik dan patut ditunggu, tapi juga karena pemainnya. Karena banyak pemain yang sangat-sangat terkenal dan juga sedang naik daun mengambil dalam peran di drakor The Death Game ini. Pada saat press conference jelang penayangan drakor The Death Game, banyak pemain-pemain yang datang pada acara press conference tersebut. Bisa dilihat kan dalam foto tersebut bahwa drakor tersebut tuh bertabur berlian karena banyak pemain terkenal dan yang sedang naik daun ikut terlibat. Kematian paling menyakitkan bagi manusia adalah yang diramalkan. Episode pertama ini kita akan tahu tentang maut itu siapa dan maut itu memberikan hukuman apa kepada So In Guk yang berperan sebagai Choi Jae. Ceritanya bermula dari kejadian 7 tahun yang lalu. Choi Jae mendapat telepon dari Jisoo, yaitu kekasihnya. Jisoo menyemangati Choi Jae yang akan melakukan wawancara di salah satu perusahaan terkenal di Korea. Di tengah perjalanan ke wawancara kerja, ternyata Choi Jae ditubruk oleh salah satu orang yang sedang terburu-buru. Naasnya, orang yang menabrak Choi Jae ternyata tanpa disadari dia mengalami kecelakaan. Choi Jae yang melihat kejadian itu di depan matanya, dia kaget. Jangankan Choi Jae, kita aja penontonnya sampai kaget loh. Nampaknya kejadian kecelakaan tadi sangat mempengaruhi pikiran Choi Jae. Akhirnya dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dalam wawancara kerja. Karena tidak mendapatkan pekerjaan, Choi Jae pun memulai hutang untuk membayar biaya kuliahnya. Choi Jae melakukan banyak pekerjaan paruh waktu, di antaranya menjadi sopir, menjadi pelayan di bar, terus kemudian dia melamar pekerjaan setiap hari namun tidak ada yang memanggilnya. Pada akhirnya Choi Jae mendapat panggilan kerja di perusahaan Taekang. Ketika wawancara merasa terkesima kaget dengan Choi Jae karena dia mempunyai kemampuan padahal dia hanya bekerja paruh waktu. Namun pekerjaan paruh waktu tersebut ternyata Choi Jae masukkan ke dalam daftar riwayat hidupnya. Karena semangat pantang menyerahnya, Choi Jae walaupun dia bekerja paruh waktu, dia mempunyai banyak lisensi dan sertifikat. Setelah selesai wawancara, rupanya Choi Jae mendapat telepon dari salah satu temannya. Teman Choi Jae mengabarkan bahwa Choi Jae terkena penipuan dalam hal investasi uang. Choi Jae pun marah, dia akhirnya merusak pintu dari orang yang menipunya, hingga ada orang yang melaporkan tentang perbuatannya, sehingga Choi Jae dilaporkan ke polisi. Tapi polisi tidak dapat membantu permasalahan Choi Jae, karena penipuan investasi Choi Jae adalah dasar keuntungan pribadi, jadi begitulah hukum di Korea. Choi Jae tertarik dengan investasi itu dengan tujuan agar dia bisa menghasilkan uang untuk menikahi Jisoo, yaitu kekasihnya yang diperankan oleh Go Yoon Jong. Choi Jae pun menghampiri rumah Jisoo untuk menyapanya, namun Choi Jae ternyata melihat Jisoo bersama seorang laki setelah menaiki mobil. Choi Jae mengira laki itu adalah pacar baru dari Jisoo. Choi Jae merasa menjadi beban bagi Jisoo. Choi Jae berusaha untuk mengakhiri hubungannya dengan Jisoo karena dia selalu mempersulit hidup Jisoo. Choi Jae pulang ke apartemen, namun dia terkejut ternyata barang-barang di apartemennya ternyata berada di luar. Dia menemukan sebuah tulisan. Surat itu berisikan bahwa Choi Jae tidak membayar uang sewa apartemen, jadi dia diusir oleh pemilik sewa. Keesokan harinya, Choi Jae mendapat pesan dari Taekang Group bahwa dia tidak diterima dalam melamar pekerja. Choi Jae teringat kejadian 7 tahun yang lalu.
di mana dia gagal dalam seleksi wawancara kerja karena kejadian kecelakaan yang menimpa seseorang. Choi Jae merasa frustasi, dia takut akan kehidupan, justru dia tidak takut akan kematian. Choi Jae pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari gedung apartemennya. Choi Jae mengira bahwa dia sudah meninggal, namun ternyata dia bangun dari tubuh atau raga orang lain. Tiba-tiba dia terbangun di dalam pesawat. Ketika dia melihat cermin, ternyata dirinya bukanlah wajah dia sebenarnya, tapi melainkan wajah orang lain. Di dalam pesawat ternyata Choi Jae tidak sendirian, namun ada sosok yaitu bernama Death atau kematian. Death membantu Choi Jae dengan ingatannya bahwa Choi Jae dibawa oleh Death dalam sebuah tempat yang bernama tempat itu jadi tempat sebelum menuju ke neraka. Death bilang bahwa Death harus menghukum Choi Jae karena Choi Jae telah mengejek Death atau kematian. Choi Jae pun bertanya, "Kau ini apa?" Lalu Death menjawab, "Aku yang kau ejek, maut." Maut menjelaskan bahwa Choi Jae akan mati sebanyak 12 kali. Jiwanya akan memasuki tubuh 12 orang berbeda. Choi Jae akan mati di tubuh manapun yang Choi Jae singgahi. Namun, jika Choi Jae bisa berhasil menghindari kematiannya, Choi Jae akan bisa hidup. Tiba-tiba, pesawat yang ditumpangi oleh Choi Jae mengalami turbulensi. Choi Jae pun merasa bahwa pesawat ini akan jatuh. Namun, Choi Jae akhirnya melihat sebuah benda yang bisa bercahaya bersinar. Ternyata bola itu memberikan ingatan kepada Choi Jae mengenai siapa jati diri dari tubuh yang dia hinggapi sekarang. Park Jin Tae berusia 33 tahun adalah jati diri dari tubuh yang Choi Jae tempati sekarang. Dia adalah putra kedua dari CEO Tae Kang. Park Jin Tae ditunjuk sebagai penerus Tae Kang. Choi Jae melihat sebuah cermin dan dia berkata, apakah pria ini adalah CEO Tae Kang? Karena tubuh yang ditempati oleh Choi Jae adalah CEO Tae Kang, Choi Jae pun bertekad untuk terus hidup. Namun tiba-tiba bagian sayap dari pesawat mengalami kebakaran. Choi Jae pun bergegas memakai sabuk pengaman dan dia memberitahu kepada awak pesawat bahwa pesawatnya mengalami kebakaran. Choi Jae bahkan berusaha ingin menolong pramugari. Choi Jae pun mengalami kematian untuk kedua kalinya melalui raga dari Park Jin Tae. Park Jin Tae terbangun dari kematiannya. Dia berpikir bahwa ini sudah kematian yang ke-12 kali. Masih ada 11 lagi. Death menjawab. Jam dan peluru menggambarkan jumlah kematian yang tersisa yang dimiliki oleh Choi Jae. Choi Jae bertanya kepada Death mengenai bola aneh yang dilihat oleh Choi Jae. Death menjelaskan bahwa bola itu memindahkan ingatan dan kemampuan pemilik asli tubuhnya kepada Choi Jae. Choi Jae berkata bahwa ini seperti game video. Apa yang terjadi pada Park Jin Tae? Tanya Choi Jae. Bagaimana jika aku gagal bertahan sampai akhir? Death menjawab, maka kau akan masuk neraka. Apa yang sudah kulakukan? Tanya Choi Jae kepada dirinya sendiri sambil menangis. Kau bersalah karena mencariku. Sebelum aku mencarimu. Begitulah jawaban dari Death atau kematian. Choi Jae pun ditembak oleh Death atau kematian sehingga dia mengalami reinkarnasi yang selanjutnya. Reinkarnasi selanjutnya ialah dia reinkarnasi ke dalam tubuh Song Jae-sop, yaitu ahli terjun bebas. Song Jae-sop menyukai tantangan yang sangat ekstrim, yaitu dia sudah mencapai 4 rekor dunia Guinness Record. Tantangan Song Jae-sop yang selanjutnya ialah terjun tanpa parasut dari ketinggian 8.000 meter. Tantangan ini bahkan disiarkan langsung oleh TV nasional. Dia mendapat uang dari sponsor senilai 3 miliar. Song Jae-sop melakukan aksinya terjun tanpa parasut. Rating penayangan tersebut sudah mencapai 17%. Semua orang akan dapat liburan dibayar jika melebihi 25%. Begitulah kata salah satu tim pemantau. Untuk menghindari kematian, Choi Jae memerankan karakter Song Jae-sop berusaha mencari jaringnya terlebih dahulu. Choi Jae pun akhirnya menemukan jaringnya. Tim pemantau bilang bahwa ratingnya sudah mencapai 19%, bahkan sudah mencapai 20%. Choi Jae berpikir bahwa dia akan berhasil. Namun ternyata di luar dugaan Choi Jae tidak bisa menghindari kematian. Dia jatuh akibat aksinya. Kematian yang tragis tersebut jelas membuat banyak orang yang melihat aksi tersebut kaget. Banyak orang yang merasa bahwa kejadian itu tidak terduga sama sekali. Tim pemantau pun terkejut. Pada akhirnya kejadiannya akan seperti itu. Salah satu tim pemantau bilang bahwa ratingnya sudah mencapai 30%. Namun ternyata rating tersebut karena
kejadian tragis yang menimpa Song Jae-sop